Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia damai. Jumpa lagi di Laude Rahminari Channel. Kita ketemu lagi. Saya berharap semua tetap sehat, selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Hari ini saya akan membahas tema yang cukup menarik. Deklarasi relawan yang memberikan dukungan kepada Prabowo dan Puan Maharani. Tapi sebelumnya saya akan kutip Al-Quranul Karim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu kepada kebaikan dan takwa, tapi jangan kamu bertolong kepada kesesatan dan permusuhan. Al-Quranul Karim. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa hari ini saya membahas tema ini? Karena ini menjadi bahasan warganet terkait dengan poros dukungan Prabowo dan Puan Maharani. Apakah Prabowo masih laku untuk dijual? Karena kita tahu sendiri bahwa 3 kali pemilihan presiden Prabowo sebagai calon presiden mengalami kekalahan telak. Kenapa? Gerindra masih mendukung Prabowo. Ikutin terus di bahasan ini agar Anda tidak ketinggalan. Baik, masih 3 tahun lagi persaingan Pilpres digelar. Namun bursa deklarasi calon presiden dan wakil presiden mulai bermunculan di mana-mana. Kini tokoh Indonesia Bersatu mendeklarasikan tokoh poros Prabowo Puan Maharani untuk diusung sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Sosok Prabowo Subianto yang kini menjabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia dianggap memiliki visi yang besar dan dalam membangun bangsa. Sedangkan menurut relawan yang menamakan diri relawan Prabowo Puan juga yang kini masih menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani dinilai sebagai sosok yang berpengalaman di dunia politik dan siap untuk menampingi Prabowo Subianto. Relawan Prabowo Puan juga siap menggalang dukungan untuk membantu kepengurusan di 34 provinsi se-Indonesia. Lalu, seberapa besar peluang Prabowo dan Puan Maharani untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden jika mereka berhadapan dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, bahkan Ridwan Kamil? Kenapa 3 tokoh ini saya angkat? Saya sebut baik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil masih menjadi pembicaraan di kalangan warganet, dan mereka masih memiliki dukungan arus bawah
dari konstituen mereka sendiri. Kita lanjut, Ketua Koordinator Puan Maharani dalam acara TV One, namanya Andrianto. Prabowo dan Puan adalah pasangan yang paling pas untuk menyelesaikan problem-problem bangsa ini. Karena menurut Andrianto, Prabowo adalah salah satu tokoh yang memiliki kemampuan untuk menjaga pertahanan bangsa ini. Sementara Puan masih dianggap sebagai tokoh yang berpengalaman di bidang politik. Ini yang menarik. Di sisi lain, pengamat politik Santa Yuda, menurut Santa, dalam proses menuju Pilpres ada 2 tahapan. Pertama, tahapan validasi. Kedua, tahapan election. Pasangan Prabowo dan Puan ini berpotensi, peluangnya sangat kuat, tapi di electionnya cukup berat dan mendapat tantangan. Itu menurut Santa Yuda. Pertanyaannya, kuat di mana? Prabowo Subianto, kita tahu pada pemilu 2019 beliau memiliki dukungan mulai dari Jawa Barat sampai Sumatera. Sedangkan Puan Maharani lewat PDIP, mereka adalah kuat di Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah kita tahu persis adalah kandang banteng Prabowo dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 sengaja membangun posko untuk mendapat dukungan di Jawa Tengah, akan tetapi tidak cukup signifikan. Karena apa? Jawa Tengah yang punya adalah PDIP, banteng, dan PDIP sangat kuat di Jawa Tengah. Hampir semua kepala daerah di sana, baik gubernur, bupati dan wali kota, kader PDIP menguasai semua. Kemudian kita tahu bahwa Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, beliau adalah sebagai pemutus pengendali partai. Dan Puan Maharani adalah orang yang di PDIP setelah Ibu Megawati. Oleh karena itu, kalau ini disandingkan, maka Prabowo dan Puan Maharani secara partai politik, mereka mempunyai mesin politik yang sangat kuat sekali. Itu menurut Santa. Di tempat terpisah, kalau kita lihat, namun harus hati-hati bahwa itu semua tentang bagaimana memenangkan pertarungan ini. Prabowo dan Puan bagaimana memenangkan pertempuran ini. Dilihat dari elektabilitas Puan Maharani belum cukup kuat. Banyak rakyat kurang mengenal Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Di elektabilitas Puan masih rendah sama sekali. Sementara basis Puan, kalau kita lihat, karena di Jawa Tengah ada Ganjar Pranowo, maka akan terbelah. Kalau memang Ganjar Pranowo juga dilamar oleh partai yang lain yang mengusung Ganjar Pranowo, baik sebagai calon presiden
maupun wakil presiden. Apalagi dipaketkan dengan Anies sebagai calon presiden dan Ganjar sebagai calon wakil presiden. Ini salah satu kekuatan luar biasa. Dan saya yakin mereka akan memenangkan pertarungan ini. Kalau skema itu terjadi, kita doakan aja. Karena Prabowo dan Puan Maharani, kalau skema ini akan terjadi, berhadapan dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ini pertarungan yang sangat menarik. Sangat menarik. PDP di Jawa Tengah akan terpecah belah. Dukungan relawan-relawan yang selama ini mendeklarasi untuk mendukung Ganjar akan beralih kepada Ganjar. Ini kalau skema itu terjadi. Tantangan lagi buat Prabowo adalah sudah kesekian kali beliau calon presiden dan selalu kalah dalam pertempuran. Basis Prabowo sudah terbelah. Emak-emak yang selama ini berjuang untuk memenangkan Prabowo Subianto pada tahun 2019 merasa sangat kecewa dan merasa dihianati. Lalu kita bisa lihat sendiri bahwa pertarungan Prabowo pada saat itu relawan emak-emak memberikan dananya dengan sukarela yang dalam sejarah perjalanan capres dan cawapres itu tidak pernah ada. Kecewaan mereka kenapa? Karena baik Prabowo maupun Sandi mereka masuk di dalam kabinet Jokowi. Mereka mengkhianati dukungan relawan emak-emak yang selama ini berjuang buat mereka. Itu kesalahan yang menurut emak-emak yang sudah kita tahu semua. Pertanyaan berikutnya, apakah dukungan itu masih ada kepada Prabowo? Anda yang akan menjawab sendiri. Tetapi dari berbagai informasi yang kita baca di medsos, dukungan kepada Prabowo oleh emak-emak itu sudah dicabut dan mereka akan mencari pasangan mana yang mereka. Dan saya yakin mereka akan melirik pasangan-pasangan yang bisa memberikan mereka satu harapan. Kedua adalah bagaimana Prabowo bisa mengelola dukungan yang terjadi pada 2019. Artinya apa? Emak-emak yang tadi sudah merasa kecewa, bagaimana Gerindra atau Prabowo mampu mengelola ini dengan baik? Kalau Prabowo Subianto mampu mengelola ini dengan baik, maka dukungan emak-emak yang terjadi pada 2019 kembali lagi akan memberikan dukungan kepada Prabowo. Kemudian Puan Maharani, kalau kita disandingkan dengan Ganjar Pranowo, dukungan ke Ganjar Pranowo begitu kuat dibandingkan dengan Puan Maharani. Bagaimana kalau Ganjar dan Puan Maharani head to head di Jawa Tengah? Saya pikir Ganjar yang akan memenangkan pertarungan ini. Kalau head to head. Kalau nanti keduanya mereka terpisah, akan berpotensi besar, maka suara PDP di Jawa Tengah akan terbelah dan terpecah. Oke, jangan kemana-mana. Saya akan memberikan ulasan pada ulasan-ulasan berikutnya. Topik-topik yang menarik, tema-tema politik yang memang masih hangat. Dan ini akan memberikan semacam perbendaharaan politik, hasanah politik para teman-teman sahabat di channel Laude Rahimin Ali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.